Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang kenapa sulit untuk melakukan perbaikan hidup. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidupnya itu mengalami perbaikan-perbaikan setiap waktu gitu ya. Ya, tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu gitu ya. Tahun depan lebih baik dari tahun ini dan sebagainya. Tetapi mungkin di antara Anda ada yang mengalami kok aku nggak ada perbaikan-perbaikan ya. Dari 5 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu, itu perasaan sama aja, tidak ada perbaikan hidup. Kayaknya kok sulit banget gitu untuk memperbaiki kondisi hidupnya teman-teman. Dalam hal apapun ya, dalam keharmonisan keluarga, keharmonisan dengan pasangan, keharmonisan dengan anak-anak, dalam kondisi finansial yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, bisnis yang lebih baik, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa ya susah sekali untuk melakukan perbaikan hidup. Nah, buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan ya video ini cocok untuk Anda. Baik teman-teman, kalau dari pengalaman saya pribadi gitu ya, untuk melakukan sebuah perbaikan hidup, itu kunci utamanya adalah kemampuan untuk refleksi diri. Nah, kadangkala kita itu mungkin sudah banyak belajar gitu ya. Banyak belajar kepada si A, si B, si C. Banyak guru yang sudah kita temui. Banyak video YouTube mungkin ya. Yang teman-teman sudah tonton pembelajaran-pembelajaran hidup yang banyak sekali teman-teman bisa lihat gitu ya. Baik di YouTube dan lain sebagainya. Pelajaran-pelajaran hidup itu banyak sekali yang bisa teman-teman dapatkan gratis. Setiap waktu, setiap hari teman-teman bisa menonton dan mendengarkan ya ceramah-ceramah mereka. Tetapi mungkin ada yang bertanya, kenapa ya saya sudah banyak belajar tetapi kok tidak ada perbaikan hidup dari tahun ke tahun seperti ini saja. Kayaknya masalah-masalah itu kayak masih sama gitu, tidak ada perbedaan gitu. Nah, di sini saya rasa kuncinya adalah kemampuan kita untuk refleksi dirinya seperti apa. Apakah ceramah-ceramah ya, video-video ya, guru-guru yang Anda dengarkan mampu untuk membuat Anda itu melihat ke dalam diri Anda sendiri atau tidak? Selama ya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka utarakan gitu ya, itu hanya masuk di dalam pikiran Anda, tetapi belum sampai masuk ke dalam hati Anda yang membuat Anda itu mampu untuk refleksi diri, itu ya tidak akan mengubah apapun ya. Pengetahuan, ilmu, ya pengalaman orang lain itu hanya sekedar menjadi wacana saja. Tidak mengubah diri kita apapun selama kita tidak mampu untuk melakukan refleksi ke dalam diri kita sendiri. Ya, karena apa yang terjadi di dalam hidup kita itu sebenarnya ada andilnya kita di situ ya. Bagaimana hubungan kita dengan pasangan, ya ada andil kita di situ. Bagaimana kualitas ya, dan kuantitas finansial kita, ya ada andil kita di situ. Ya, ketika kita tidak mampu untuk merefleksi diri kita, ya kita tidak akan melakukan perubahan-perubahan tindakan apapun ya, baik tindakan fisik maupun non fisik ya, dari batin kita maupun yang memang fisik kita mau melakukan apa, itu tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan karena kita tidak pernah melakukan refleksi diri. Nah, kemampuan kita untuk mampu gitu ya memaksimalkan refleksi diri kita, disitulah kuncinya kita nantinya ada perubahan atau tidak di dalam kehidupan kita. Ya, karena hanya dari refleksi diri itulah kita akan tahu gitu ya, kita harus ngapain gitu ya. Hati kita harus dibenerin menjadi seperti apa, pikiran kita harus dibenerin menjadi seperti apa ya, tindakan kita harus dibenerin menjadi seperti apa, tutur kata kita harus dibenerin menjadi seperti apa. Itu hasil dari refleksi diri kita ya. Selama kita mampu untuk mengoptimalkan dalam merefleksi diri, insya Allah ya perubahan itu sedikit demi sedikit itu akan terlihat ya, karena memang kita sudah merefleksi diri dan mengubah
ya. Apa-apa yang sebelumnya mungkin belum baik menjadi lebih baik ya. Mungkin yang sebelumnya masih nyalah-nyalahin pasangan, sementara kita mampu merefleksi diri sehingga kita tahu, oh iya, mungkin ada salahku juga di situ, sehingga kita tutur katanya lebih santun, mungkin ya, cara bicara kita juga lebih sopan gitu ya. Niat kita juga menjadi lebih tulus dalam melayani gitu. Itu juga menjadi sebab untuk ya keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan itu banyak sekali, kompleks gitu ya. Dan ini berdasarkan bagaimana kita bisa mengubah ini semua itu melalui dari kemampuan kita melakukan refleksi diri. Ya, jadi teman-teman, mari kita lihat di dalam hidup kita ini bagian-bagian mana yang membuat kita itu masih merasa tidak ideal gitu ya, masih merasa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ada yang mengganggu kita gitu. Mari kita lihat lagi dan kita refleksi diri. Kenapa kok kita bisa merasakan itu? Kok kenapa itu bisa terjadi kepada kita? Kenapa hal itu tuh terjadi gitu ya? Apa sih andil kita di situ? Apa yang bisa aku perbaiki untuk memperbaiki keadaan ini gitu ya? Dan lain sebagainya ya, karena itu kembali lagi, setiap yang terjadi kepada diri kita pasti ada andilnya kita di situ ya. Selama kita belum mampu melakukan refleksi diri, ya kita akan terus mengeluhkan hal itu karena hal itu tidak akan mengalami perubahan ya. Nah, selama kita mampu untuk mulai merefleksi diri dan kita mampu mengubah sedikit demi sedikit ya, sesuai yang kita mampu saja, tidak usah dipaksakan gitu ya. Insya Allah perubahan ke arah perbaikan itu akan bisa dilihat hasilnya. Baik, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Mari kita bersemangat untuk refleksi diri ya, untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik setiap waktu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.